saya mau memperdalam tentang perlengkapan roh ini. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan benar-benar merubah paradigma kita. Saya belajar banyak tentang ini. Perlengkapan roh dan apa hubungannya dengan Yesus. Sangat luar biasa sekali. Dan mari kita baca ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan apa? Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan apa? Permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi yang pertama kita udah belajar ya Bapak Ibu Saudara. Kita kalau mau lawan iblis, lawan pakai kebenaran yang membebaskan kita. Yang kedua, keluar rumah setiap hari. Bawa perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga, kalau kita mau menang atas kuasa musuh minggu ini, kita harus mempertajam kehidupan doa kita. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Mempertajam. Kita harus tajamin doa kita. Dikatakan senantiasa, setiap waktu berdoalah di dalam roh. Ada yang menerjemahkan ini di dalam roh ini pakai bahasa roh. Oke, kalau saudara kita udah belajar bulan Juni. Kalau saudara mau pakai bahasa roh, bagus. Saudara dikarunia bahasa roh, bagus. Tapi ingat, kalau gak bisa, kau tetap bisa berdoa pakai bahasa Indonesia. Kalau gak bisa bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris, bisa pakai bahasa India kalau saudara bisa. Doa. Saya mau kasih tahu saudara satu kalimat. Sambil kita bangkit berdiri baca kalimat ini sama-sama. Kekuatan hidupmu hanya sekuat kehidupan doamu. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Kekuatan hidupmu hanya. You want to be powerful? Saudara mau jadi orang Kristen yang punya kuasa? Amin. Saudara mau, kalau saudara sakit, saudara punya kuasa untuk menyembuhkan. Saudara mau punya kuasa untuk melawan serangan iblis. Saudara mengambil kembali damaimu, sukacitamu. Kekuatanmu hanya sekuat kehidupan apa? Pertanyaan saya, gimana kehidupan doa saudara? Gereja hari Minggu gak terhitung sebagai kehidupan doa. Jangan, Pak aku wis doa. Kapan? Hari Minggu jam 8. No. Gak terhitung. Ini ibadah. Kehidupan doa itu pribadi. Firman Tuhan berkata, masuk ke kamar, kunci kamar, kamu doa sendiri. Itu baru kehidupan doa. Pertanyaan saya, gimana kehidupan doamu? Karena itu engkau lemah. Karena gak pernah berdoa. Disuruh berdoa paling males. Disuruh berdoa gak pernah mau. Padahal doa kita kepada Yesus pasti mengubah alur kehidupan kita. Kadang-kadang kita malas berdoa, kenapa? Habis berdoa gak ada sesuatu yang terjadi. Tapi gak apa-apa lah tetap berdoa. Setelah kita berdoa gak ada yang berubah, gak ada masalah. Karena ingat meskipun gak ada perubahan, Tuhan tetap dengar doa kita. Dan percayalah nanti di saat yang tepat, di waktu yang tepat, saat kita terus berdoa, pasti Tuhan menjawabnya di waktunya yang tepat. Karena itu tetap berdoa, tetap berdoa. Doa itu bukan persiapan perang, tapi doa itu medan peperangan itu sendiri. Jangan pikir, aku akan berdoa supaya aku siap perang. Salah. Justru doa itu waktunya perang. Doa itu adalah waktunya kita lagi melawan iblis. Karena itu kau sakit, doa. Kau lagi sedih, doa. Kau lagi ngalamin masalah keuangan, doa. Gak ada senjata yang lebih tajam dalam hidup ini daripada doa. Karena itu firman Tuhan digambarkan seperti pedang roh. Kenapa? Saat kita berdoa, kita pakai firman itu seperti kita menusuk si iblis. Iblis gak kuat kalau kita berdoa. Iblis paling gak suka kita berdoa. Akan banyak godaan untuk kita gak berdoa. Apapun terjadi, tetap berdoa. Cara kita berdoa harus pakai 3 prinsip. 1, selalu adakan waktu berdoa. Minggu ini, saya tantang saudara. Ambil lebih banyak waktu berdoa, yang mau katakan amin. Saya challenge saudara besok pagi, biasakan ikut doa pagi. Hari Kamis ikut doa malam. Meskipun gak bisa bangun pagi, meskipun harus ikut riran. Kasih waktu setengah jam. Doa sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. 2, doa kita berserah sama Tuhan. Sebelum mulai hari, serahkan hari itu kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hari sebelum saya khotbah hari ini. Di khotbah saya yang pertama saya selalu doa, Tuhan
Aku serahkan pelayananku hari ini kepadamu. 6 kali aku akan khotbah, 6 kali aku akan membagikan firman. Aku serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pakai iman dalam berdoa. Firman Tuhan berkata, orang benar doanya punya kuasa. Dan firman Tuhan berkata, doa disertai dengan iman punya kuasa yang besar. Yang percaya katakan amin. Hari ini tetap berdoa, tetap berdoa. Hari ini kita bukan orang yang kalah. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan aku bukan orang yang kalah. Mungkin minggu ini iblis banyak nyerang saudara. Minggu ini iblis banyak naruh kebohongan. Iblis naruh banyak godaan untuk kau ninggalin Tuhan, ninggalin ibadah, ninggalin pelayanan. Ayo jangan percaya sama iblis. Roh di dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya, sama-sama katakan amin.